DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Bali menutup tahun 2025 dan menyambut Matahari Baru 2026 dengan cara yang penuh makna, karya, kolaborasi, dan inspirasi bagi perempuan serta pelaku UMKM di Pulau Dewata. Momentum akhir tahun itu dirayakan melalui kegiatan bertajuk Membangun Ekosistem Pengusaha dari embrio UMKM hingga naik kelas dalam program Karya untuk Ibu sebagai pelestari budaya dan ruang tumbuh UMKM perempuan yang mencapai puncaknya pada acara penutupan di Pendopo Living World Denpasar Rabu 31 Desember 2025 bertepatan dengan peringatan Hari Ibu ke-97 tahun 2025. Kegiatan inspiratif ini digelar oleh HIPI Bali di bawah kepemimpinan Dr. Gongdeni Gorde selaku Ketua Umum DPD HIPI Bali berkolaborasi dengan Pendopo dan SMK Negeri 1 Mas Ubud serta mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA-RI dan Kementerian Pariwisata RI. Acara ini menjadi ruang apresiasi bagi peran perempuan sekaligus wahana konkret pelestarian budaya dan penguatan UMKM perempuan Bali. Puncak acara penutupan Karya untuk Ibu ini berjalan lancar dan sukses berkat dukungan dari keluarga besar mahasiswa Hindu Dharma KBMHD Undiknas sebagai PIC atau Person in Charge puncak acara. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Musiknya boleh dikecilin sedikit. Sudah ready? Ibu. Sebanyak 19 UMKM, anggota dan binaan HIPI Bali dilibatkan dan diberi ruang untuk memamerkan produk-produk unggulannya di Pendopo Living World Denpasar. Kesempatan ini menjadi etalase strategis agar produk UMKM lokal semakin dikenal luas, membangun kepercayaan pasar, dan melangkah menuju fase naik kelas. Dukungan pemerintah pusat hadir nyata melalui kehadiran dua pejabat perempuan inspiratif, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Wilayah 3, Kementerian PPPA-RI, Dr. Dewo Ayu Laksmiadi Janapriyati Empar, serta Asisten Deputi Bidang Manajemen Strategis Kementerian Pariwisata RI, Dr. Igusti Ayu Dewi Hendriani. Kehadiran keduanya mempertegas bahwa pemberdayaan perempuan dan UMKM adalah agenda strategis nasional yang selaras dengan kekuatan Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Penutupan acara Karya untuk Ibu berlangsung meriah dan syarat makna. Parade mewiru kain batik yang melibatkan Gensi dari JKG Undiknas menjadi upaya menggugah kembali kecintaan generasi muda terhadap budaya Nusantara. Antusiasme juga tampak dalam lomba fotografi di mana anak-anak muda mengabadikan momen dan sudut-sudut inspiratif sepanjang acara. Media kita, Happy adalah lestari Indonesia yang wajib kita lestarikan. Kita cari yang so simple gitu kan ya. Tapi kita wajib nggak sih? Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap UMKM, HIPI Bali mengemas aksi Lelang Bela Beli HIPI Bali Store yang memungkinkan produk UMKM dilelang dan dibeli langsung oleh pengunjung. Suasana semakin semarak dengan fashion show Kebaya Endek Seraya Mekar oleh JKG Undiknas. Kebaya Endek Seraya Mekar yang dibawakan merupakan karya-karya eksklusif dari Tiwi Chandra. Kemeriahan acara bertambah ketika para peserta larut dalam kebersamaan, bernyanyi dan berjoget bersama Staffa Band. 495. Guys, langsung pegang langsung beli. Di balik kemeriahan, refleksi dan doa akhir tahun turut dipanjatkan harapan agar Bali dan Indonesia melangkah ke masa depan yang lebih baik dengan UMKM sebagai salah satu motor utama penggerak ekonomi daerah. Acara kemudian ditutup dengan potong tumpeng dalam rangka hari ulang tahun ke-58 Dr. Gongdeni Gorde bertajuk Karya untuk Ibu. Sukacita berpadu dengan doa dan harapan bagi sosok perempuan Bali yang dikenal konsisten mengabdikan diri pada pemberdayaan perempuan dan UMKM. Style love 3, 2, 1, restart!
Ketua Umum DPD HIPI Bali Dr. Gungtini Gorda menegaskan peran HIPI Bali sebagai rumah bersama bagi UMKM agar bisa benar-benar naik kelas dan semakin dicintai masyarakat. Di sisi lain, kehadiran 2 asisten deputi dari kementerian lanjutnya menjadi energi besar untuk membangun ekosistem UMKM Bali yang saling menopang dengan sektor pariwisata. Tepat 31 Desember hari penutupan di mana hari memperingati Hari Ibu dengan bertajuk Karya untuk Ibu, Pelestari Budaya dan Ruang Bertumbuh untuk UMKM, khususnya UMKM perempuan. Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia bukan organisasi perempuan, tetapi kebetulan yang lolos 19 orang itu didominasi oleh perempuan. Hari ini di akhir tahun kami kontemplasi diri apa yang menjadi PR-PR bagi UMKM untuk bisa naik kelas. Kami membersamai untuk bisa UMKM itu betul-betul mendapatkan tempat yang terbaik di hati masyarakat dan di mana tempat yang ruang bertumbuhnya sesuai dengan apa yang menjadi support dari kita semua. Kebetulan ini bonus bagi Himpunan Pengusaha Pribumi dihadiri 2 perempuan hebat milik Bali yang kebetulan berkarya di kancah nasional sebagai Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Asisten Deputi Pariwisata ya dalam hal strategik manajemen pariwisata Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Nah, ini akan menjadi dua kekuatan bagi HIPI itu sendiri, bagaimana Bali yang identik dengan destinasi wisata lebih pada menumbuh kembangkan UMKM itu sendiri sehingga saling mendukung dan saling keterkaitan membangun ekosistem ini luar biasa sekali. Dan kami berharap bahwa dengan kehadiran 2 perempuan hebat yang berjuang di nasional dan kami yang bergerak dari bawah itu menjadi gayung bersambut dan menjadikan wadah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Provinsi Bali menjadi ruang tumbuh UMKM itu sendiri. Sementara itu, saat ditanya mengenai harapannya di usia ke-58 tahun yang dalam momen acara Karya untuk Ibu ini dirayakan dengan penuh sukacita, Gungtini Gorda menegaskan dalam setiap perayaan ulang tahun, dirinya berharap dapat menambah sumbangan buah karya untuk bisa diketok tularkan oleh anak-anak, menantu dan cucu, dan orang-orang yang selama ini berinteraksi dengan dirinya selama hidup. Putri dari pendiri Perdiknas dan Undiknas almarhum Profesor IGN Gorda ini juga berharap bisa mengikuti jejak sang ayah yang mencapai tangga tertinggi bagi seorang akademisi, yakni sebagai guru besar atau profesor. Selalu ingin di dalam memperingati ulang tahun itu bukan hanya penambahan angka, tetapi bagaimana saya bisa menambah sebuah karya dalam diri saya untuk bisa saya tularkan atau diingat oleh anak-anak, menantu, cucu-cucu dan masyarakat yang mungkin ada interaksi dengan selama saya hidup. Jadi ini suatu kebetulan 31 Desember, tapi ini bagian kekuatan saya untuk bagaimana saya bisa merefleksikan diri lebih baik di masa depan, khusus di tahun 2026. Semoga pencapaian saya yang paling utama untuk berkiprah di akademisi bisa saya dapatkan sebagai seorang guru besar. Jadi resolusi seorang Gungtini Gorda guru besar di tahun 2026. Proses untuk itu mungkin bonus bagi saya karena kehilangan ayah menghadirkan saya seperti saat ini. Sementara itu, Ketua Panitia Dewa Ayu Supartini yang juga Ketua DPC HIPI Bangli menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan memfasilitasi UMKM, memperkenalkan karya, dan meningkatkan penjualan. Lelang bela beli mendapat respon luar biasa dan penjualan meningkat signifikan. Harapannya kegiatan ini berkelanjutan dengan pendopo sebagai ruang tumbuh UMKM. Tujuan kegiatan hari ini adalah memfasilitasi UMKM untuk memperkenalkan produk-produk atau karya-karya UMKM. Kita HIPI yang memfasilitasi. Kebetulan kita bekerja sama dengan pendopo yang menyediakan ruang gitu, yang menyediakan pasar itu. Jadi UMKM kita ajak di sini untuk memperkenalkan karyanya dan kita berharap masyarakat mengapresiasi dengan menjual, dengan membeli tentunya. Gitu. Tadi ada lelang produk, Bu. Nah, hari ini kebetulan ada lelang produk
pengunjung lumayan antusias, jadi peningkatan drastis penjualan hari ini karena apresiasi dari pengunjung yang ikut aktif dukungannya melalui lelang bela beli hari ini ya. Harapkan ke depannya hari bukan sampai di sini aja secara seremonial tidak, tapi berkelanjutan bagaimana UMKM ini bisa lebih banyak lagi membuat karya, kemudian difasilitasi oleh pendopo sebagai ruang tempat untuk memperkenalkan karya, kemudian mengapresiasi dengan membeli tentunya. Jadi kelanjutannya kita harap pendopo juga menjadi bagian dari memfasilitasi UMKM untuk lebih giat lagi berkarya tentunya. Dari pemerintah pusat, Dr. Anda Dewa Ayu Laksmiadi Janapriyati M.Par selaku Asisten Deputi Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Wilayah 3 Kementerian PPPARI menekankan besarnya potensi perempuan jika hak-haknya diberikan secara setara. Perempuan adalah aset bangsa, pelestari budaya, sekaligus penopang pariwisata Bali. UMKM perempuan harus naik kelas, memanfaatkan teknologi, namun tetap membutuhkan ruang fisik seperti pendopo. Ya, peran perempuan itu luar biasa ya. Kalau kita lindungi, kemudian kita berikan hak-haknya, itu merupakan potensi yang sangat besar. Jadi ini aset, gitu ya, aset bagi Indonesia. Kemudian untuk UMKM tidak hanya itu saja, tetapi sekaligus juga pelestari budaya perempuan. Apalagi kita di Bali kebetulan saya bersama dengan ASDM strategis dari Kementerian Pariwisata. Jadi bagaimana perempuan sebagai pelestari budaya, kemudian dari pelestari budaya itu bisa UMKM, kemudian mereka juga berkontribusi support di dalam Bali ini sebagai destinasi pariwisata. Perempuan melalui UMKM-nya harus naik kelas ya, jangan hanya di rumah saja, walaupun sekarang memang bisa dari rumah untuk kita bantuan digital saat ini, kemudian medsos sudah bagus juga, tetapi untuk yang walking in gitu, memang diperlukan seperti pendopo ini agar bisa menjadi hub, showcase juga, pameran lah. Jadi more detailnya nanti kalau misalnya dalam jumlah kuantiti yang banyak ya silakan ketemu dengan perajinnya masing-masing gitu. Sementara Asisten Deputi Bidang Manajemen Strategis Kementerian Pariwisata RI, Dr. Igusti Ayu Dewi Hendriani APAR M.Par juga mengapresiasi kolaborasi HIPI Bali, Pendopo, dan Kementerian PPPA sebagai dukungan nyata bagi pariwisata berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif. Pengusaha UMKM perempuan diharapkan menjadi salah satu pendukung, apalagi Bali sebagai salah satu destinasi wisata dunia. Dan kami dari pemerintah pusat sangat mengapresiasi apa yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman berkolaborasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian dari HIPI Bali dan pendopo yang ada di Bibol ini. Tentunya ini benar-benar merupakan dukungan daripada kami di sektor pariwisata, karena pariwisata sekarang sudah direncanakan pembangunannya berbasis berkualitas, berkelanjutan, dan juga inklusif. Jadi salah satunya adalah peran perempuan di sektor pariwisata yang sangat-sangat tinggi, sekitar 54%. Dan tentunya ini merupakan dukungan untuk kami di sektor pariwisata agar seluruh komponen pendukungnya bisa naik kelas, bisa berkualitas, dan juga untuk bisa memberikan pengalaman bermakna bagi wisatawan ketika berada di destinasi. Jadi Bali ini sebagai destinasi unggulan di Indonesia maupun di dunia, tentunya kita dorong untuk selalu memiliki produk-produk UMKM yang berkualitas untuk mendukung sektor pariwisata. Jadi seperti Direktur Pendopo Living World Denpasar, Tasya Widya Krisnadi mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kolaborasi berbagai pihak menyukseskan acara karya untuk ibu ini. Kolaborasi apik ini diharapkan menciptakan sinergi yang memberikan dampak positif bagi penguatan kemajuan UMKM dan juga pemberdayaan kaum perempuan, khususnya di Pulau Dewata.
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kolaborasi yang terjalin antara Ibu dan Pendopo dalam penyelenggaraan acara karya untuk Ibu di Pendopo di Timur dan Pasar tanggal 22 sampai 31 Desember 2025. Semoga kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan sinergi yang dapat memberikan dampak positif bagi pelestarian budaya dan penguatan UMKM. Terima kasih. Om Santi Satyo. Beragam kisah inspiratif mengalir hangat dari acara Karya untuk Ibu sebagai pelestari budaya dan ruang tumbuh UMKM perempuan ini. Acara ini bukan sekedar seremoni akhir tahun. Ia menjelma menjadi ruang pertemuan lintas generasi, lintas komunitas, dan lintas nilai antara budaya, kreativitas, dan ekonomi kerakyatan. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Lomba Mewiru yang mempertemukan perempuan Gen Z dengan filosofi luhur Nusantara tentang kesabaran, ketelitian, dan kolaborasi. Dewan Juri Lomba Mewiru Anak Agung Rai Wahyuni didampingi dua dewan juri lainnya, yakni Irma Lumika dan Anak Agung Rai Tirtawati menjelaskan bahwa mewiru adalah teknik melipat kain batik dengan jumlah lipatan tertentu, yakni 5, 7, atau 11 lipatan yang syarat makna. Mewiru yang berasal dari bahasa Jawa dan bermakna menjarit mengajarkan perempuan untuk tidak saling iri, melainkan saling bekerja sama. Filosofi dari mewiru ini menanamkan nilai menyelaraskan rasa, pikiran, dan tindakan agar perempuan mampu meningkatkan kualitas diri dan hidup bersama lingkungan. Melalui lomba ini, generasi muda diajak mengenal, memahami, sekaligus melestarikan budaya dari praktek langsung, bukan sekedar teori. Mewiru itu adalah melipat kain, ya. Kain batik yang bagian lebar dari kain itu dilipat beberapa kali, biasanya itu adalah jumlahnya dalam jumlah yang ganjil, minimal 5 atau 7, 9 atau 11. Jadi itu mewiru itu dalam bahasa Jawa itu mewiru batik atau jarit, itu artinya adalah ojo bikin kita iri. Jadi supaya kita kaum perempuan itu tidak saling iri antara satu dengan yang lain. Jadi dengan mewiru itu diharapkan kita bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk meningkatkan kualitas diri kaum perempuan. Dalam filosofi dari mewiru itu adalah bagaimana kita sebagai perempuan itu diajarkan untuk menyelaraskan hidup kita, belajar untuk kesabaran, belajar untuk ketelitian, dan telaten di dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi dalam pelaksanaan Lomba Mewiru hari ini, kita harapkan kepada generasi muda supaya bisa mereka juga mengenal, kemudian memahami, dan melestarikan budaya kita yang memang tujuannya adalah bukan hanya melihat budaya itu dari bendanya saja, tetapi melihat budaya itu dari rasa. Dari rasa kita mengolah perasaan kita, mengolah pikiran kita, mengolah tindakan kita, supaya kita bisa menyelaraskan diri dengan lingkungan kita dan bisa bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Dari sisi UMKM, acara ini juga menghadirkan dampak nyata. Ikebana, lembaga kursus kerajinan, mencatat omset lebih dari 8 juta rupiah selama mengikuti pameran. Lindawati, pengelola Ikebana, mengaku bangga dapat berkolaborasi dengan HIPI Bali dan Pendopo. Produk kerajinan yang ditawarkan merupakan karya orisinal yang tidak ditemukan di tempat lain dengan harga terjangkau mulai Rp50.000 hingga Rp100.000. Kedepan, Pendopo bahkan direncanakan menjadi ruang pelatihan memperkuat ekosistem UMKM perempuan. Apa produknya, Bu? Aksesoris. Saya dari lembaga kursus Ikebana. Ikebana. Oke, Ikebana. Banyak laku, Bu, ya? Ya, begitulah. Saya sangat antusias sekali bekerja sama dengan
pendopo. Ya. Kenapa produk Ibu diminati? Apa mungkin keunikannya atau kelebihannya, Bu? Karena modelnya di mana-mana seluruh Indonesia, seluruh dunia tidak ada. Ini adalah ciptaan saya. Harga mulai berapa, Bu? Harga mulai dari 50, 100, macam-macam. Ini selama ini dijual kemana? Apa sudah ekspor juga apa gimana? Ya, memang saya melatih juga dan jual di masyarakat. Harapan ke depan dengan acara-acara seperti ini yang juga fasilitasikan di Bali gimana, Bu? Sangat bagus sekali. Pendopo ini adalah tempat yang untuk pelatihan nanti yang akan datang, dan saya disiapkan untuk gratis katanya begitu tempatnya. Jadi saya fasilitas tempat di sini nantinya di pendopo. Yang beli, Bu, selama Ya. berapa hari sini pameran, berapa hari? 1 minggu. 1 minggu. Ya, 1 minggu. Total sampai hari Total kira-kira lebih kurang lah 8 juta. 8 juta. Ya. Jadi itu luar biasa, Bu ya. Ya. Ini kan kita cari yang simple gitu kan ya. Tapi ini kan wajib biru. Jadi Bapak Ibu kemarin kita melihat Dari kalangan peserta, Verosika Anjani dari Undiknas Denpasar yang meraih juara pertama Lomba Mewiru mengungkapkan kebahagiaannya. Ia menyebut lomba ini sebagai cara konkret melestarikan budaya Indonesia. Dengan berlatih melalui tutorial digital, Verosika membuktikan bahwa tradisi dan teknologi dapat berjalan beriringan. Pesannya sederhana namun kuat, budaya adalah kekayaan berharga yang harus dijaga generasi muda. Perasaannya sangat senang karena ini juga merupakan salah satu cara untuk melestarikan budaya Indonesia, di mana generasi sekarang perlunya untuk mengetahui apa itu Mewiru dan bagaimana cara menggunakannya. Persiapan khusus untuk lomba ini atau latihan atau gimana? Ada, sebelumnya saya sudah latihan dengan melihat tutorial YouTube dan juga TikTok. Apa kesulitannya kalau Mewiru atau butuh kesabaran atau bagaimana? Untuk Mewiru membutuhkan kesabaran dan juga kerapian, karena kalau tidak rapi tidak terlihat indah jika dipakai. Pesan untuk generasi muda adalah teruslah melestarikan budaya Indonesia karena itu merupakan kekayaan Indonesia yang sangat berharga. Terima kasih. Sementara itu, lomba fotografi juga melahirkan talenta kreatif. Eka dari KBMHD Undiknas keluar sebagai juara pertama dengan karya yang mengangkat aktivitas di sekitar pendopo secara artistik. Tadi saya memfoto daerah sini dengan produk-produk di sini dan juga beberapa kegiatan yang ada di sini. Apa keunikan fotonya yang ditonjolkan? Tadi saya sudah mengedit foto itu dengan tema yang sedikit kontras yang sedikit gelap, namun tetap dengan objek yang lebih mumpuni agar terlihat hidup. Berarti objek yang ditampilkan keunikan apa di sisi human interestnya, pemandangannya atau produknya atau apa ya? Itu produk dengan juga ada orang-orang di dalamnya juga. Ya, agar terlihat lebih menarik untuk dilihat oleh orang. Dewan Juri Lomba Fotografi Dede Ari Kusumadinata menilai karya pemenang unggul dari sisi visual, estetika, kreativitas, hingga pencahayaan yang profesional. Ia berharap kolaborasi semacam ini mampu membuka mata generasi muda terhadap kekayaan karya UMKM dan budaya Nusantara. Hasil karya peserta sebenarnya bagus-bagus semua, cuman ada beberapa yang kurang proporsional aja gitu. Terus tadi penilaiannya apa saja yang dinilai? Ada 5 kriteria, tadi ada dampak visual, ada kesesuaian dengan ketentuan yang sudah kita berikan, ada estetikanya, ada kreativitasnya. Yang tadi yang juara 1 itu apa karyanya? Juara 1 itu fotonya kan semua di pendopo ini. Cara dia ambil foto, fokusnya dan proporsional fotonya itu semuanya pas dengan efeknya tidak terlalu lebay lah katanya. Harapannya sih karena ini kolaborasi tentang Nusantara, tadi juga ada lomba Mewiru, itu harapannya gimana kedepannya anak muda bisa melihat karya Nusantara ini banyak gitu loh. Terus tadi ada Mewiru itu saya pribadi baru tomen tadi ngeliat dan menarik ya. Gimana cara Mewiru, hasilnya Mewiru itu gimana. Nanti sih harapannya semuanya bisa meneruskan lah warisan Nusantara itu.
Ketua Dharma Wanita Persatuan LL Dikti Wilayah 8 Bali NTB, Igusti Ayu Ngurah Eva Intan Swandewi mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh HIPI Bali. Menurutnya kegiatan ini menjadi momentum penting dalam peringatan Hari Ibu, ditandai dengan lolosnya sebanyak 19 UMKM binaan HIPI Bali dalam proses kurasi di Pendopo Living World Denpasar. Ia berharap momentum positif ini dapat terus berlanjut sehingga UMKM yang digerakkan oleh kaum perempuan mampu naik kelas dan sejajar dengan UMKM yang dikelola oleh kaum pria. Para pelaku UMKM yang telah lolos kurasi juga diharapkan dapat terus mengembangkan potensi usahanya secara berkelanjutan. Lebih lanjut disampaikan, penguatan UMKM perempuan tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas usaha, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap perekonomian keluarga. Dengan usaha yang semakin berkembang, UMKM diharapkan mampu memberikan dukungan ekonomi yang lebih baik, terutama bagi pemenuhan kebutuhan dan masa depan anak-anak. Untuk LDP-nya tentunya juga kita ada UMKM dibina mahasiswa-mahasiswanya terutama dan kebanyakan dengan perempuan. Jadi itu biasanya kita ngadakan ulang tahun LDP terus didayakan untuk dipanggil dari Trans juga. Dan beberapa memang sudah sampai ke internasional. Gitu. Jadi untuk kampus IPBI itu sudah mengadakan pameran sampai ke Hong Kong waktu ini, terus ke Thailand kemarin itu, jadi sudah beberapa negara memang kita udah pameran. Semoga kedepannya Undiknas bisa, jadi bisa sama-sama kita bersama DWP-nya juga, rekan-rekannya kebetulan ada di sini, mungkin ikut. Di sisi lain, momen ini juga dipenuhi doa dan harapan dari para tokoh perempuan lintas komunitas bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-58 Gongtini Gorde. Dukungan dan doa yang terus mengalir dari berbagai tokoh perempuan lintas komunitas menegaskan sosok Gongtini Gorde sebagai figur pemersatu dan inspiratif. Ketua Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia PICMI Bali, Sri Subekti menilai Gongtini Gorde sebagai sosok perempuan Bali yang langka, inklusif, terbuka dan tulus merangkul kalangan lintas agama. Kepeduliannya terhadap perempuan dan anak-anak di Bali menjadikannya figur pemersatu sekaligus sumber inspirasi. Saya melihat sosok seorang Gongtini Gorde merupakan sosok yang langka. Ya, saya menemukan seorang tokoh tokoh perempuan wanita Bali khususnya, tapi mau berkolaborasi dengan organisasi wanita Muslim ya khususnya. Di sini gubernurnya sangat tetap ada keterbukaan beliau dalam merangkul kita Muslim. Jadi saya merasa begitu ini merasa seorang Muslim juga, tidak ada perbedaan antara kita, itu yang sangat luar biasa. Mereka mengerti seorang Muslim bagaimana kan kegiatan-kegiatan Muslimah luar biasa, itu selalu saya kolaborasi. Beliau selalu saya minta sebagai narasumber kita untuk pendidikan, khususnya pendidikan anak-anak, pendidikan perempuan, bagaimana beliau sangat peduli kepada perempuan dan anak-anak di Bali ini. Luar biasa, itu luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun Ibu Gongtini Gorde yang sangat luar biasa, baik hati, low profil, luar biasa, luar biasa. Terima kasih Bu. Penuh inspiratif bagi kami. Terima kasih Bu Gongtini, sehat selalu, panjang umur, semoga bahagia, sukses selalu menyertai. Lumayan Pak, kita 20 ya.
Menutup tahun dengan karya, budaya, dan keberpihakan pada perempuan, HIPI Bali melalui karya untuk ibu meninggalkan pesan kuat masa depan UMKM dan pelestarian budaya ada di tangan kolaborasi antara generasi, komunitas, dan nilai-nilai luhur yang terus hidup. Pada akhirnya, karya untuk ibu bukan sekedar perayaan akhir tahun. Ia menjelma menjadi api kecil yang dinyalakan bersama, menghangatkan harapan, menerangi jalan UMKM, dan menuntun langkah perempuan Bali agar terus bertumbuh. Seperti matahari pagi di awal 2026, cahaya karya untuk ibu yang dihadirkan HIPI Bali dari pendopo Living World Denpasar itu memberi isyarat selama karya dirawat dan kolaborasi dijaga, Bali akan selalu punya terang untuk melangkah ke depan. Mulai 4, 3, 2 mulai ya. Lagi lihat kamera guys. Senyum. Lihat kamera 3, 2. Karya Indonesia Jaya. Bali 1 mengabarkan.